siang guys, jam 2 siang mau ngajar di kampus. Jam-jamnya rawan mahasiswa ngantuk, tapi banyak cara yang kita buat untuk buat mahasiswa tetap segar. Oke. Nah sekarang di Indonesia namanya Koperasi Santos Alvin. Hasil 2018 sebagai hasil kerja keras dalam pengelolaan kapal bantuan pemerintah, Koperasi mendapat penghargaan tingkat nasional Adi Bakti Bina Bahasa. Kami itu dalangnya siang, jadi waktunya memang belum nggak tepat karena waktu istirahat. Jadi yang kami wawancara itu adalah mereka menyediakan produk simpanan seperti simapan atau simpanan masa depan. Yang kedua, pertama kami tadi ke operasi yang dekat Sambusa, tapi mereka itu tutup karena Idul Fitri dari tanggal 14 sampai tanggal 24 gitu. Iya. Jadi kami ambil alternatif lain, ya ketemunya di Serdang Indah Mandiri gitu. Iya. Oke. Jadi kami masuk ke situ, kami jumpa satpamnya dulu, terus kami beri sama satpamnya, terus kami bilang apa ya, isi Pak boleh gak kami naik-naik seputar informasi mengenai operasi untuk keperluan tugas kampus gitu. Terus satpamnya bilang ya udah masuk aja ke dalam, tanya sama pegawainya. Iya. Jadi kami masuk ke dalam, terus kebetulan pimpinannya dari situ karena ada tugas di luar, jadi kami disuruh menjumpai stafnya yang bernama Pak Faisal itu. Pak Faisal yang difoto ini. Ya. Oke, terus? sambutannya itu kurang hangat. Jadi Pak Faisal Jadi ketika saya bertanya, sebelum saya mengusahakan untuk bertanya bagaimana koperasi itu bekerja di bagian mana, cuma mereka menyampaikan bahwa mereka bekerja di bagian simpan menyimpan, di mana masyarakat bisa melakukan pinjaman di situ tempat koperasi. Terus untuk saya bertanya lebih lanjut, mereka tidak memberikan informasi lebih lengkap. Terus setelah itu saya bertanya berapa anggotanya, kurang lebih ada 571 anggota. Tetapi ketika saya sampai di ruangan itu sepi, terus cuma 2 orang yang bekerja, 1 cowok dan 1 cewek. Yaitu kami mengobservasi suatu kantor koperasi yang dimana kantornya itu yaitu Berkah Sahabat Sejati, itu berada pada Jalan Veteran Pasar 6 Helvetia, Labuan Deli, Medan. Fungsi utama dari koperasi itu adalah mereka menyediakan adanya layanan simpan pinjam bagi masyarakat, di mana fokus utama mereka adalah membantu dalam pembiayaan UMKM. Kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami, yang dimana kami menjumpai mengamatinya di KSP CU Mandiri di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution nomor 88A, yang dimana terletak di kota Medan Johor. Di sini kami menjumpai salah seorang stafnya langsung. Siapa? Siapa yang kamu jumpai situ? Stafnya, Bu. Ya siapa? Nggak kenalan namanya? Ibu itu langsung nanya apakah ngapain kesini gitu. Kami langsung bilang kalau kami itu Kamu nggak perkenalkan nama? Nama saya Iis dari Universitas Nomensen. Oh gitu ya. Nggak perkenalkan, langsung nanya, nggak boleh ya? baru langsung diajak duduk, Bu. Di sini aja kita katanya. Ya. Oke, cerita. Terus? Bilangnya kalau KSPCU Mandiri ini cabang Medan, ada juga cabang lainnya yang berada di Jambi, ada juga di Tebing Tinggi, Bu. Kalau pusatnya itu di Tebing Tinggi, Bu. Oh, pusatnya di Tebing Tinggi. Iya katanya, Bu. Oh. Kalau di apa ini, Bu, CU Mandiri di cabang Medan ini jumlah anggotanya itu sekitar 4 ribuan. Kalau secara keseluruhan itu katanya sampai 8 ribuan, Bu. Oh, ini ibunya? Iya, Bu, stafnya. Oh. Yang kami jumpai. Masih muda. Terus? Kalau yang di Medan ini, Bu, Koperasi CU Mandiri ini berdiri itu tanggal 1 November 2007, Bu, sampai sekarang. Tunggu dulu, kamu kesana sendiri atau ikut siapa? Si Rizal? Sebenarnya sendiri. Sendiri? Berani banget kamu? Sama temannya. Ada lain, teman? tapi kelompoknya nggak ikut. Tapi Rizal ada komunikasi untuk ini? Ada ya? Aku ajak, Bu, tapi katanya dia
Rizal kenapa sibuk? Hah? Kurang sehat, bener-bener kamu kurang sehat nanti. Apanya yang kurang sehat? Kantong yang kurang sehat atau kakimu yang kurang sehat? Gak boleh ya, kalau kita bertugas berdua perginya ya. Itu kan gak fair ya, karena nilainya sama. Oke? Ya, terus apa lagi? Di sini Bu, orang itu menghimpun kegiatannya itu banyak Bu. Kan kami di situ kan nggak terlalu lama kan Bu. Selama kami berbicara aja gitu kan Bu, ada kayaknya sekitar 6 orang itu Bu, masuk keluar gitu, mau mengapakan dana, mengasih dana, ada yang mau meminjam dana gitu. Dan kamu lihat itu ya? Kamu lihat? Iya Bu. Bagus. Jadi Hasil observasi saya di Koperasi Simpan Pinjam Sardan Indah Mandiri Medan, yang dimana waktu saya observasi di sini itu baru tadi ya sempatnya karena terhalang sama waktu, dan rata-rata koperasinya itu tutup di sore hari, sedangkan saya masuk di pagi sampai sore biasanya. Jadi tadilah kesempatannya. Nah, karena kebetulan juga udah mendekati hari Lebaran, jadi staf di sana itu kebanyakan udah mulai libur dan mulai besok mereka itu udah tutup. Sampai tanggal berapa saya sudah lupa. Nah, narasumbernya itu namanya Pak Faisal. Nah, di sini saya dapat beberapa informasi. Yang pertama itu koperasi ini termasuk pada bidang jasa keuangan atau simpan pinjam anggotanya. Itu Pak Faisalnya. Cuman itu sih Bu, karena kebetulan udah mendekati jam mau makan siang, jadi mereka itu terbang. Ganteng ya Bapak Faisalnya ya? Emang ganteng Bu. Oh, masih mirip Firman. Pak Sahar miripnya. Pak Sahar. Oke, jadi dia sebagai pemimpin. Bukan pemimpin Ibu. Jadi dia itu salah satu staf di sananya Ibu. Oh, stafnya. Iya, kebetulan pemimpinnya nggak ada di sana Ibu. Kamu tidak gagok ketemu orang itu? Apa, Bu? Tidak gugup gitu? Gugup sih Bu. Gugup. Karena memang tiba-tiba waktunya. Iya, mereka tidak curiga atau menolak, itu enggak? Ya, awalnya memang curiga Bu, makanya beberapa informasinya nggak bisa diberitahu secara terbuka gitu. Oke, tapi sampai dia mau berfoto itu luar biasa ya? Itu pas kebetulan mau keluar juga Bu. Oke. Karyawannya itu sudah berpulangan. Jadi yang sisa di situ kebetulan ada salah satu anggotanya yaitu Bapak Andri Manfuru. Di sana beliau sangat welcome dengan kami. Sejumlah informasi yang kami dapatkan yaitu CU Harapan kita yang di Pacet itu merupakan koperasi cabang dari CU Harapan yang ada di Belawan, yang dimana dipimpin oleh kepala cabangnya itu Bu Tasya, memiliki anggota sekitar 1.800 anggota. Jenis kegiatan atau jasa yang ditawarkan itu apa aja? Terus mereka terima? Ya, mereka menerima dengan baik Bu. Oh, alasan kamu untuk itu ya? Oke, bagus. Oke, terima. Ya, siapa yang kalian jumpai di sana? Kemarin Teller. Oke, terus diterima baik? baik. Gak curiga mau ngapain, tanya-tanya Karena koperasi? pegawainya juga merupakan Keluarga? ya, Kenal? Oh, lebih bagus kalau kenal ya. Terus apalagi, berarti simpan minjam ya? Oh, ini udah lama ya, 1987 ya? iya Bu. Dulu Oh, bangunannya belum seperti itu. berarti termasuk koperasi yang sukses ya? Ini saya kemarin karena ada acara, jadi saya foto di apa namanya, ruangan nggak di depan ya Bu, karena lagi ada pemain datang kadis. Di depan mana ini Itu fotonya? di kayak kantornya gitu Bu. Oh, Dia bagian kayak administrasinya. berarti kantornya bagus ya? Maksudnya sudah lengkap gitu ya? Ini kan ada peralatan semua ya? Dan gedungnya bagus ya? Oh, oke. Berarti kooperasinya di kampung kamu ini termasuk kooperasi yang besar. Oke, ada sesuatu yang kamu rasa janggal di situ? Menurut pengamatan kamu? Kalau janggal sih enggak. Ada Cuman sesuatu yang- kemarin karena sempat ada isu-isu yang koperasi apa? Bukan. Ada kemarin sampai semua yang nyimpan duit di situ takut Diambil? mereka semua ngambil duit. Oh, ras gitu? Kenapa kemarin
mahasiswa, ya kan? Kalau mahasiswa nggak berani, nah sebelum kita masuk, ibu mau tanya, apa yang paling kalian khawatirkan tentang mata kuliah ini? Ada 3, ibu mau tanya. 1, tugas banyak. 2, presentasi. 3, ujiannya sulit. Yang pertama, yang mengenai tugas banyak, apa yang kalian khawatirkan mengenai mata kuliah ini? Tugas banyak kah? Apa tadi tuh? Presentasi atau ujiannya sulit? Terjun ke lapangan seperti ini. Susahnya di mana? Membagi waktu. Ibu tanya, kita pertemuannya Rabu lalu. Apakah Rabu lalu sampai dengan Rabu ini 1 minggu kalian susah sekali menentukan waktunya? Kenapa? Partnernya? Iya. Tapi yang lain apa? Tugas. Kuliah pengganti yang seharusnya kami bisa ribu, jadi kayak jadwalnya tuh full Bu. Dalam 1 minggu? Iya. Sabtu kuliah kak? Iya, Sabtu kami kemarin ada kunjungan ke panti asuhan Bu dari HMPSK. Jadi memang waktunya Full yang seminggu ini? Iya. Oke, tapi kan tidak selalu ya. Maksudnya ibu, kalau ada tugas, belajar untuk tidak menunda. Ketika waktu kamu udah sempit, kamu baru kerjakan. Nggak gitu. Ketika begitu kuliah, langsung besok ada free. Kan ini memakan waktu berapa jam? Setengah jam, ya kan? Nggak sampai 2 jam, 3 jam kan? Bener nggak? Wawancaranya berapa jam? Setengah jam. Kesitunya, bolak baliknya berapa jam? 2 jam. 2 jam. Masa kalian mahasiswa dari pagi jam 8 sampai dengan jam 6 sore? Hah? Iya. Hah? Sama dengan? Gak semua mata kuliahnya? Sama. Jadi kalian bagaimana cara ininya? Itu kalau keluar kan? Jadi kalau untuk selanjutnya? Malam. Malam mau menjumpai siapa? Oh. Kan kalau terjun lapangan kan harus sesuai dengan jam kantor. Iyalah. Sedangkan kalau tugasnya misalnya kelompok tanpa harus terjun lapangan. Oh, tugas kelompok tanpa terjun lapangan. Yang kemarin itu kan yang pertama kalian terjun lapangan ya kan? Tapi kalian udah luar biasa. Ini kan tahun depan udah tamat ya? Berarti semester 6 ini? Nah, udah semester 6 sudah harus percaya diri harus ada. Ya kan? Berani harus ada, berani ngomong, memperkenalkan dirimu. Itu nggak bisa lagi nggak ada. Jadi nggak sibuk tugas di kelas, buat paper, buat ini, rangkumkan buku, nggak itu lagi. Kalian harus memang terjun ke lapangan, jumpa orang, memperkenalkan dirimu, ya, supaya apa? Supaya nggak grogi nanti. Kalau misalnya besok-besok sudah nggak di kampus ini lagi, ya berani melihat orang, berani memperkenalkan dirimu, ya, itu ya. Kalau mengenai handicapnya, mengenai halangan, mengenai nggak cocok lah waktunya ini, banyak aja kita punya alasan. Ibu kan juga pernah duduk di situ, ibu mahasiswa kan. Tapi buat ibu begitu ada tugas, mau nggak mau go dulu, nggak bisa sampai nunggu seminggu karena udah lupa apa yang mau ditanya. Terus kalau ibu dulu disuruh tugas keluar, paling senang kenapa? Ibu suka ngorek-ngorek orang, ngorek-ngorek informasi, mencari informasi, apalagi untuk orang-orang yang sukses. Ibu suka. Terus kalau orang yang sukses ditanyain, senang nggak deh? Senang, Pak. Kok bisa Bapak jadi pimpinan di sini? Dulu Bapak di mana? Oh, dulu saya cuma pegawai biasa. Hebat ya Bapak. Kok bisa Bapak duduk di sini sebagai ketua di sini? Bagaimana stepnya Pak? Bolehkah saya tahu? Ya orang pasti suka dengar kayak gitu. Pasti dia cerita. Bahkan kamu dulu panggilnya nanti, ayo ambilkan dulu makanan. Ibu sering gitu dapat makanan gratis, makanan siang. Karena apa? Orang senang ditanyain. Orang senang ditanyain kiat suksesnya dan macam-macamnya. Tapi mana ada orang yang senang ditanyain, kenapa kok sampai gagal ya?
Sampai terpukul ya. Oh nggak mau dia. Pasti maaf ya, saya sudah mau pulang ini ya. Pasti langsung pulang. Tapi kalau orang sukses, kiat sukses orang, keberhasilan orang pasti. Ya. Jadi kalian harus belajar untuk